Tiga. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aryo Bimo. Di sini saya melakukan sesi wawancara ulang untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan narasumber kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Krisna Aditya Pratama. Halo Mas Krisna. Halo, 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 halo. Oke, pada kesempatan kali ini kita mengambil judul perjalanan menuju mahasiswa inspiratif. Kenapa demikian? Langsung aja kita ulik CV-nya Mas Krisna. Oke, di sini ada banyak pengalaman pekerjaan sama prestasi Mas Krisna. Ini ada job division student staff, lalu ada IoT engineering di PT Biokulturo Jakarta. Terus ada juga mahasiswa inspiratif 2023. Oke, Mas Krisna boleh diceritain tentang perjalanan dan sepak terjang mungkin dari Mas Krisna untuk menjadi mahasiswa inspiratif. Oke, sebelumnya ya kita kenalan lah ya. Mungkin ada yang belum kenal. Nah, jadi namaku Krisna Aditya Pratama. Aku angkatan 2020 dan alhamdulillah kemarin lulus di Mei. Di Mei itu tanggal 18 Mei. Nah, itu lulus. Jadi ya udah kumlot juga ya. Ya alhamdulillah lah kumlotnya dikit-dikit doang. Nah, jadi jurusanku informatika. Oke, seperti yang ditanyakan tentang prestasi ya. Yaitu mahasiswa inspiratif 2023 Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, jadi sebenarnya untuk mahasiswa inspiratif sendiri itu tuh sebenarnya nggak terlalu susah menurutku. Nah, cuma emang butuh kegigihan karena mahasiswa inspiratif ini bukan hanya eh, gimana penampilanmu, tapi eh, ada hal-hal lain yang harus dinilai gitu. Jadi Apa salah satu itu? contohnya, nah, jadi kemarin tuh aku magang di salah satu apa? Di salah satu PT. Nah, itu sesuai di pengalamanku, di pengalaman pekerjaan, PT Biokulturo Jakarta dengan job divisionku IoT Engineering. Nah, kemudian di pengalaman pekerjaan itu banyak hal yang aku tangkap, mulai dari gimana cara kita bekerja, gimana cara kita menanggapi sesuatu, gimana cara kita berpakaian dan segala macam. Nah, berkaitan dengan mahasiswa inspiratif, itu tuh diambil dari kemarin itu kalau nggak salah tentang juara satu Amikta. Nah, jadi yang diwawancarai oleh kampus sendiri tentang juara satu Amikta dan beberapa prestasi. Contohnya kemarin aku juga pernah juara tiga, juara 2 GKM tentang IoT. Nah, jadi job aku sendiri itu IoT developer dan website developer. Nah, setelah diwawancara, jadi sebelum adanya mahasiswa inspiratif itu, kami itu diwawancara dulu oleh tiga tokoh atau tiga CEO dari tiga startup berbeda. Nah, gitu. Dari CEO-CEO ini ngewawancara kami, apakah kami layak untuk menjadi mahasiswa inspiratif atau enggak. Nah, jadi aku sendiri nggak yakin kok aku bisa jadi mahasiswa inspiratif karena menurutku masih banyak orang. Kayak temanku udah sampai ke Hong Kong, ada juga udah sampai ke Thailand. Nah, menurutku mereka masih juga layak. Cuma ya kita percaya sama diri sendiri bahwa kita masih bisa mengalahkan orang-orang yang udah maju di depan kita. Oke, nah jadi ceritanya dulu, sampai cerita ya. Nah, jadi pas diwawancara itu banyak hal yang ditanya, mulai dari penilaian gimana cara pola pikirku, terus gimana sih eh, tanggapanku tentang hal-hal yang ditanyain. Contohnya dia nanyain tentang tanggung jawab, dia nanyain tentang hal yang paling spesifik tuh dia nanyain tentang gimana produkmu bisa eh, kamu majukan untuk ke depannya. Jadi dia berpikir untuk ke depan. Nah, gimana? Jadi salah satu poin-poin dari mahasiswa inspiratif tuh gimana supaya diri kamu tuh bisa mikir untuk hal ke depan, bukan mikirnya hal sekarang aja gitu.
Nah, menurutku gitu sih, yang mahasiswa inspiratif yang apa, yang poin-poin pentingnya aja gitu, gitu. Oke. Terus dalam tadi berarti proses seleksi ya, itu Iya benar-benar. di dalam proses seleksi itu ada nggak sih kayak eh, komponen-komponen untuk membentuk konsep diri, jadi bisa masuk eh, ke mahasiswa inspiratif itu. Oke, berbicara dengan konsep diri ya. Ya Hmm. sebenarnya konsep diri ini merujuk pada dirimu sendiri, gimana caramu berpikir, gimana caramu berperilaku. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari, konsep diri kita mulai dari gimana cara kita baik sama orang lain, gimana cara kita sabar, gimana cara kita berpikir kritis. Nah, itu salah satu aspek untuk menjadi mahasiswa inspiratif. Jadi, mahasiswa inspiratif itu sebenarnya bukanlah hal yang berharga karena emang bisa dicapai oleh semua orang. Jadi, tergantung gimana caramu menanggapinya gitu. Nah, Hmm. jadi dalam konsep diri yang kupakai itu sebenarnya kayak rendah hati ke sama temen. Walaupun ya ibaratnya kita udah dapat nih mahasiswa inspiratif ya kita tetap rendah hati gitu. Terus uh, pola pola belajar juga itu penting. Jadi pola yang ku anut sekarang tuh waktu kayak di Amerika lah, time is money. Cuma menurutku waktu itu nggak bisa dibuang karena waktu itu nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Gitu sih. Oke. Nah, terus selanjutnya ini dilihat-lihat pengalaman di pekerjaan itu selain jadi student staff itu juga jadi asisten ya, terus ikut lomba-lomba banyak. Itu gimana sih cara manajemen manajemen waktunya? Selain itu gimana di kampus itu Mas Krisna ini jadi apa personal branding diri Mas Krisna ini di dalam dunia kampus itu kayak gimana? Bisa diceritain? Oke. Pertama kita bahas tentang manajemen waktu ya. Jadi manajemen waktu jadi pas aku semester 5 atau semester 6 itu aku ikut asisten. Nah, asistenku itu banyak banget. Jadi satu minggu mungkin sekitar 7 atau 8 asisten. Nah, karena emang full ya. Jadi aku sehari itu perginya jam 7, pulangnya jam 5. Setiap hari sampai hari Sabtu ya. Dulu kita masih masuk sampai Sabtu ya. Iya. Nah, nah, jadi hari Senin sampai hari Sabtu, aku tuh masuknya dari pagi sampai sore gitu. Kecuali hari Jumat itu. Hari Jumat aku cuma ada beberapa matkul. Nah, gimana sih cara aku manajemen waktu? Pertama, cara aku mau memanajemen waktunya, aku ngeliat dulu eh kelas yang aku ikutin penting apa enggak. Yang kedua, sebelum aku mengikut asisten, aku tuh udah mikir dulu, apakah aku sanggup menerima semua hal tersebut. Nah, karena menurutku, oh ini matkulnya masih gampang, oh ini masih bisa aku manage waktu. Dan juga kan aku nggak ada pekerjaan lain selain itu kan, masih fokus ke asisten dan kuliah ya. Nah, terus kok kok bisa ya waktunya dari Senin sampai Sabtu itu full terus gitu ya kan? Nah, ya sebenarnya gampang aja. Kalian tinggal fokus fokus dengan tujuan kalian asisten. Nah, sebenarnya tujuan asisten tuh bukan hanya kayak ngajarin ngajarin ke anak-anak. Jadi tujuan asisten tuh sebenarnya kayak gimana caranya kita dapetin relasi sama dosen, gimana caranya kita dapetin relasi sama startup yang deket sama dosen itu, gitu sih. Nah, untuk manajemen ya, gampang untuk manajemen waktu itu. Jadi kayak pagi sampai sore, aku di kampus, full di kampus itu aku ngajarin ilmu lah bahasanya ke teman-teman. Nah, malamnya sampai di rumah itu aku belajar. Nah, dan jangan lupa juga kayak kita udah full dari Senin sampai Sabtu ya. Nah, minggunya aku nggak lupa olahraga. Jadi gimana caranya fisikku tetap stabil. Jangan lupa kayak kalau misalnya udah terlalu capek, healing.
Hmm. karena emang kesehatan mental kita penting. Karena ya Hmm. apalagi zaman sekarang ya, kesehatan mental tuh paling utama menurutku karena udah banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang pergi sampai ke psikolog, itu kesehatan mentalnya udah down banget gitu. Nah, kemudian personal branding ya. Untuk personal branding di kampus sendiri, gimana cara aku nanggepinnya? Itu tuh membaur. Aku membaur ke sesama. Baik itu ke adik tingkat, baik itu ke sesama, ataupun ke kakak tingkat. Ya kita saling menghormati. Kayak ke sebaya ya udah kita main bareng. Ke adik tingkat ya udah kita main bareng gitu. Jadi nggak ada yang namanya, oh ini cutting nih, oh ini maba nih. Jadi kita nggak boleh gitu di kampus. Terus kayak ya rendah hati, jangan terlalu apa ya, terlalu sombong lah. Walaupun kita cutting dan segala macam ya kan ilmu kita nggak ada yang tahu ya. Jadi gitu sih. Oke. Oh, ya, waktunya udah 10 menit ya guys. Jadi mungkin itu aja Mas Krisna yang sesi wawancara kali ini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu. Makasih buat kesempatannya, buat ngewawancarai Mas Krisna ini. Semoga sukses terus ke depannya. Gitu. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Oke guys, sekian dari wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan